Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Febriana, NPM 20 100 177 dari kelas TI reguler 5 Hamalang Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil pengerjaan tugas visual 3 saya. Kemudian nanti setelah saya tunjukkan akan saya jelaskan sedikit mengenai codingnya. Jadi langsung kita mulai saja. Di sini saya pakai Laragon, jadi run dulu Laragonnya. Jika sudah, kita buka Qt-nya, terus kita open project-nya. Sini project-nya yang ini. Kita tunggu sebentar. Jadi pertama-tama saya akan menunjukkan hasil programnya. Kita run terlebih dahulu. Nah, jadi saat di run nanti home-nya adalah seperti ini. Ada foto saya di ujung kiri atas. Terus ini adalah menunya. Jadi di sini ada 7 tabel. Tabel-tabel ini diambil berdasarkan database yang mana datanya itu disesuaikan berdasarkan jurnal. Jurnalnya nanti akan saya letakkan linknya di description box. Jadi ada menu kasir, menu mekanik, menu pelanggan, menu order deal, menu service, menu transaksi, sama menu transaksi detail. Ini sesuai dengan database-nya. Yang pertama menu kasir, bila kita klik, di sini ada data kasir dan daftar kasir. Untuk data kasir isinya adalah inputan, sedangkan daftar kasir adalah hasil inputannya atau isi dari data yang ada di dalam database. Jadi kita coba masukkan di sini contohnya ID kasirnya pakai B depannya. B03, terus nama kasirnya misalnya Bagus. Levelnya kita pakai user misalnya. Passwordnya di sini passwordnya angka, berarti angka 999. Kita simpan. Untuk melihat apakah itu sudah masuk atau enggak, bisa lihat di sini. Data berhasil disimpan, terus run aja ulang. Nah, maka datanya akan masuk ke sini. B03 Bagus 999. Begitu juga untuk ubahnya. Nah, di sini juga bisa langsung otomatis kalau kita klik B03 akan langsung keluar nama kasir, level, dan passwordnya. Di sini misalnya kita ubah jadi Wahyu. Levelnya admin. Passwordnya 909. Kita ubah. Kita lihat data berhasil diubah. Berarti kita run lagi. Untuk melihat hasilnya. Nah, maka terganti. Berarti berhasil. Begitu juga untuk yang hapus, tinggal masukkan di sini ID-nya, terus klik hapus. Data berhasil dihapus. Tinggal kita run. Hilang. Berarti untuk CRUD-nya sudah berhasil. Itu juga berlaku untuk semua tabel yang lain. ID mekanik M1, M2. 1, M2. Ya. Terus menu pelanggan. Ini bisa kita geser kalau tabelnya terlalu panjang. ID pelanggannya pakai C ya. Jadi sini C. Nah,
langsung terisi C002. Untuk CRUD simpan ubah hapusnya sama aja kayak menu kasir sebelumnya. Terus menu underdeal A1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya dia nggak diisinya, maka kosong untuk yang lain. Untuk CRUD-nya sama aja. Menu service A01. Kaligu transaksi. Nomor waktu FK-min 0001. Langsung terisi 2. 1, 2, 3. Itu juga untuk transaksi detail. Ini sama. Sesuai dengan isi dari ini. Nah, itu tadi adalah hasil programnya. Setelah ini akan saya jelaskan sedikit mengenai codingnya. Baiklah, kita lanjut dengan menjelaskan coding-codingnya. Di sini bisa kita tutup dulu. Di sini saya akan menjelaskan dari backend yang bagian header. Di backend titik H ini isinya itu intinya ada yang di sini, yang di dalam public sama private. Untuk yang dalam public itu pertama ada koneksi DB, ini untuk mengkoneksikan database. Lalu ada untuk setiap tabel itu untuk CRUD-nya di sini ada simpan, ubah, hapus. Terus untuk menampilkan yang apabila kita klik ID atau isi ID-nya yang kolom lain itu otomatis terisi, itu pakai yang ini, pakai cek data, terus ambil nama, ambil password, ambil level. Yang untuk ambil ini itu menyesuaikan tabelnya masing-masing. Karena saya ada 7 tabel, jadi di sini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus untuk yang private ini isinya buat kalau yang connect sama query ini buat koneksi database. Terus yang case string, x nama, x pass, s level ini untuk isi dari yang ambil tadi, ambil nama, ambil password, ambil level. Kalau nggak ada ini nggak bisa diambil. Nah, setelah dari sini itu kita bisa langsung refactor aja. Tapi karena ini udah terrefactor, berarti kita langsung buka di backend CPP aja. Hasilnya nanti di sini. Nah, untuk yang koneksi DB tadi, yang ini itu isinya di sini di backend.cpp. Nah, jadi ini untuk mengkoneksikan database. Sebelumnya untuk koneksi database sendiri kita harus menginstal QODBC. Ya, jika sudah diinstal baru bisa ikutin yang ini. Terus masukin nama database-nya apa, terus hostnya, username, password, sama portnya. Terus ini diberikan perkondisian untuk agar kelihatan gitu kalau koneksinya tuh berhasil atau enggak. Terus untuk yang simpan kasir tadi di sini itu untuk isi case string yang di dalam kurungnya ini menyesuaikan dengan yang isi dari database-nya. Jadi ada berapa isi dari database-nya, ada berapa data atau berapa variabel gitu loh. Itu menyesuaikan. Jika sudah, baru kita masuk ke isinya. QSQL query simpan ini penamaannya. QSQL simpan sama dengan insert into, artinya masukkan data ke dalam tabel kasir. Isinya ini tanda tanyanya menyesuaikan ada berapa jumlah ini nih.
ini kan ID kasir, nama kasir, password, level, jadi ada 4 tanda tanya. Kalau datanya di dalam tabel itu ada 7, maka tanda tanya 7. Kalau cuma ada 3, maka 3. Terus yang terakhir nggak perlu pakai koma. Jangan lupa ujungnya titik koma. Jika sudah, baru masuk ke sini. Simpan, prepare SQL simpan bin value. Ini berarti isi dari datanya tadi. Karena ada 4, berarti di sini dimulainya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Urutannya sesuai dengan urutan yang di atas nih tadi. Terus jangan lupa dikasih perkondisian agar kita tahu create-nya itu berhasil atau enggak. Terus untuk yang ubah itu sama aja. Di bagian atas nih menyesuaikan dengan tabelnya. Terus yang bedanya adalah di sini SQL ubah. Kalau tadi simpan itu insert into, kalau ubah itu update set. Jadi update tabel kasir, ubah jadi gitu. Nah, nama kasirnya sama dengan tanda tanya, password sama dengan, level sama dengan, ID kasirnya sama dengan. Jadi kalau diubah itu ID kasirnya ditaruh terakhir, paling belakang. Untuk yang bawahnya sama aja, tapi karena tadi ID kasirnya paling bawah, jadinya ID kasirnya nomor 3. Yang nama kasir jadi nomor 0. Sedangkan untuk hapus kasir itu lebih simpel lagi. Di dalam kurungnya ini cukup isi primary key-nya aja. Primary key. Nah, cukup masukkan yang primary key-nya aja. Jadi karena di tabel kasir itu primary key-nya ID kasir, jadi ID kasir aja. Terus SQL hapusnya itu adalah delete from, artinya hapus dari tabel kasir yang mana ID kasir sama dengan tanda tanya ini melambangkan apa yang kita input di programnya. Jadi bin value-nya pun cukup ID kasir aja. Untuk cek data sendiri itu bool hasil sama dengan false, artinya bawaannya itu defaultnya hasilnya itu adalah false. Ini untuk contoh aja sih, percobaan gitu. QSQL query model cari, ini penamaannya, cari titik set query. Jadi query-nya adalah select bintang from nama tabel, where nama primary sama dengan isi primary. Ini jadi nama tabel, nama primary, isi primary-nya tuh menyesuaikan tabelnya masing-masing. QSQL record data sama dengan cari record. Lalu ada di sini perkondisian. If cari record kurang dari 1, artinya kalau isi dari tabel di database-nya itu kurang dari 1, maka hasilnya false. Kurang dari 1 kan berarti 0 ya. Jika else artinya selain itu, artinya kalau 1 atau lebih itu hasilnya sama dengan true. Terus X nama ini diambil dari yang backend titik H tadi, yang bagian private, sama dengan cari titik record 0, ininya tetap 0 ya, value. Jadi value-nya ini membedakan, value-nya ini dimulai dari 1. Jadi kita lihat setelah dari primary key-nya itu yang pertamanya apa, kedua apa, ketiga apa, karena primary key-nya itu kan jadi yang value 0. Qdebug X nama, ini gak masalah sih tambahannya, X nama, X password, return hasil, terusnya biar hasilnya berulang. Terus jangan lupa di sini untuk, kan tadi kita bikin backend H juga yang ambil nama, ambil password, ambil level, itu kita refactor juga, tinggal kita masukin aja return X nama, return X pass, return X level. Jadi ini yang menghubungkan, artinya kalau kita panggil ambil nama itu berarti dia akan menampilkan isi dari X nama. Itu juga untuk yang password, ambil level, dan seterusnya. Untuk backendnya mungkin itu. Untuk yang tabel lain isinya sama aja, basicnya gitu juga. CRUD-nya.
Untuk yang tabel terakhir itu paling banyak ambil. Basicnya sama saja, jadi saya akan jelaskan satu aja. Kalau dijelaskan semuanya, takutnya yang pertama videonya kepanjangan, yang kedua penjelasan saya akan bolak-balik itu aja. Terus selanjutnya akan saya jelaskan adalah backend model.h. Backend model.h ini isinya adalah untuk menampilkan data. Jadi ini untuk, kan tadi ada yang bagian data kasir, data mekanik, daftar kasir, daftar mekanik gitu. Itu kan data yang diambil dari database. Nah, untuk bisa menampilkan data yang dari database ini untuk backend modelnya. Terus backend model ini di refactor yang bagian set queries, terus bagian data itu, terus bisa kita lihat di backend model.cpp. Ini buat query-nya, buat datanya. Ya, jadi intinya ini adalah untuk menampilkan data yang dari tabelnya. Terus di sini ada main.cpp. Main.cpp ini kayaknya gitu loh, file utama dari sebuah project. Jadi di sini ada backend, my object, sama new backend ini buat bikin objek baru. Terus kalau yang qdebug ini untuk percobaan yang cek data. Jadi ini buat yang menampilkan yang di bawah ini tadi, biar tampil. Itu buat ngetes apakah cek data kita berhasil atau enggak. Terus di sini ada ini set context property CRUD. Ini buat yang agar CRUD-nya bisa berjalan gitu. Terus ini setiap tabel itu ada backend modelnya, ada modelnya masing-masing. Ada model kasir, model transaksi, model mekanik. Ini menyesuaikan tabel, ada berapa tabel, maka ada beberapa model juga. Karena di sini saya punya 7 tabel, jadi saya punya 7 model. Dalam setiap model isinya adalah memanggil SQL select bintang from. Select bintang from itu coding SQL untuk menampilkan suatu data dari tabel atau mengambil data dari tabel terus ditampilkan gitu. Set context property-nya tabel kasir, ini penamaannya. Ini nanti akan dimasukkan di QML-nya. Terus model kasir ini ikutin yang di atasnya. Itu juga sama untuk yang tabel-tabel lain. Selain itu, yang lainnya ini adalah isi bawaan. Kalau kalian bikin project new, otomatis akan isinya begitu. Terus di sini saya akan mulai jelaskan KML-nya. Yang pertama ada home. Home ini adalah tampilan pertama, yang bagian ininya tadi. Ini adalah home. Jadi di home ini ada rectangle. Rectangle-nya itu yang ini. Yang ya ditutupi gambar Honda ini. Terus diatur tinggi dan lebarnya. Terus ditambahkan 2 gambar di sini. Yang pertama gambar Honda, itu gambar yang ini, yang paket mantapmu ini. Terus yang kedua adalah foto diri. Foto diri ini adalah foto saya ini, ditambahkan di situ. Jadi untuk home-nya itu saja isinya. Terus saya akan lanjut ke main KML. Main KML ini gunanya adalah untuk di program ini itu yang bagian ini, menu swipe ya. Jadi dari atas logo Honda ini ke bawah yang menu ada 7 tabel, itu semuanya termasuk ke main.kml. Jadi jangan lupa di sininya application window. Oh ya, jangan lupa untuk setiap file KML itu importnya ini jangan ketinggalan. Oke, balik lagi. Application window-nya tadi ID-nya window, width sama height-nya disesuaikan. Visible-nya true, title-nya Jasa Service Honda. Title itu nantinya buat di sini, nih, di ujung kiri atas. Terus material theme dark, material accent, material blue. Itu buat temanya aja. Terus kita mulai dari
toolbar. Toolbar ini yang ini tadi nih namanya toolbar. Terus ada drawer. Nah, drawer ini menu samping. Jadi item delegate ini nanti isi dari setiap menu. Satu menu itu satu item delegate. Ya, ini untuk logo item delegate-nya, ini untuk menu kasir, terus menu mekanik, menu pelanggan. Jadi di sini untuk setiap tabel file KML-nya itu saya ada 3. Yang pertama, sebelum itu tunggu. Setelah item delegate di bawah ini ada stack view. Stack view ini asalnya pokoknya di home, basicnya. Jadi kembali lagi ke item delegate tadi. Item delegate itu kan per tabel. Jadi setiap tabel saya itu file KML-nya itu ada 3. Yang pertama ada menu. Jadi kalau kasir, menu kasir. Terus yang kedua ada page kasir. Menu kasir ini untuk halaman ini. Menggabungkan kedua halaman ini itu di menu kasir. Terus ada di sini page kasir. Page kasir itu isinya adalah yang data kasir, halaman data kasir, hanya halaman data kasir ini. Itu page kasir. Terus ada lagi page data kasir. Nah, page data kasir ini isinya adalah yang ini. Yang tabel ini tadi, hasil data dari database-nya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Dimulai dari menu kasir. Menu kasir itu ada tab button. Nah, ini namanya tab button. Karena sini saya bikin 2. Nah, yang pertama data kasir, yang kedua daftar kasir. Jangan lupa menu swipe current index-nya ini dibedakan. Dilanjutkan gitu. Kalau dimulai dari 0 berarti selanjutnya 1. Kalau ada 1 lagi berarti current index-nya 2. Nah, swipe view-nya jangan lupa swipe view-nya itu untuk memanggil yang page-nya. Page apa aja yang kita panggil. Sini kan saya panggil page kasir sama page data kasir. Terus untuk page kasir, nah page kasir isinya kan yang ini, yang inputan ini. Jangan lupa di sininya page, terus with height-nya, title-nya. Sini saya pakai grid layout agar lebih rapi aja. Jadi pakai grid layout. Terus ada label dan text field. Jadi yang ini itu label, ID kasir, nama kasir, level, password itu label. Sedangkan yang kolom-kolomnya ini namanya text field. Terus untuk bagian yang cek data tadi, di bagian text field ID itu ada coding on text. Artinya saat teks berubah di kolom itu, lalu jalan perkondisiannya. Nah, yang cek datanya, tabel kasir, ID kasir. Text ID titik text itu yang ini, text field ID yang ini sama dengan true, maka panggil isi dari kolom teks nama, isi dari kolom teks di password, sama isi dari kolom teks di level itu tampilkan hasil CRUD yang ambil nama, ambil password, sama ambil level. Kalau enggak, maka semuanya clear aja. Itu untuk yang menampilkan otomatis tadi. Habis itu di sini ada label nama kasir, text fieldnya, terus level, text fieldnya, password, text fieldnya. Ya sudah nih item button ada di bawah. Nah, dalam item ada row layout agar dia berbaris rapih gitu. Jadi sini saya pakai row layout. Terus ada 3 tombol. Pertama tombol simpan, tombol ubah, dan tombol hapus. Tombol simpan untuk yang ID sampai font ini sama aja. Yang membedakan hanya di on click-nya aja. On click kalau yang simpan pakai CRUD simpan kasir. Terus ininya sesuai nama dari yang tombolnya tadi, kolom yang diisi tadi. Kalau misalnya untuk simpan kasir, kalau misalnya ID-nya itu primary key, sebenarnya nggak perlu dimasukkan. Tapi di sini saya nggak pakai, untuk ID-nya nggak pakai primary key, jadinya harus dimasukkan. Terus ada button ubah.
Kalau ubah di sini tinggal diganti ubah kasir, untuk ininya sama aja. Untuk hapus tinggal diganti hapus kasir, dan di dalam kurung itu cukup primary key-nya aja. Itu tadi untuk page kasir. Terus untuk page data kasir itu adalah isinya table view. Jadi ini nantinya di sini saya pakai rectangle dulu, rectangle, terus di dalamnya dikasih table view. Tinggal ganti bagian ini, tabel kasir, sama yang ini. Ini untuk memastikan pastikan sesuai gitu ya namanya di sini dengan nama yang di backend model. Di main CPP, salah, sesuai dengan yang di main CPP yang ini. Nah, harus disesuaikan modelnya sama yang ini, teks table kasir titik header data model data titik queue horizontal. Tadi tabel kasirnya harus sesuai. Kalau yang lainnya ini untuk ini buat susunan aja sih, susunan di dalam desain tabelnya gitu lah, kayak apa, ini penulisan teksnya kayak apa gitu loh. Untuk page-page yang lain juga sama aja isinya. Kalau page data semua isinya sama, tinggal yang beda cuman yang ini bagian model di sini sama tabel yang ini di teks ini, yang lainnya sama persis. Sedangkan untuk page juga sama aja, menyesuaikan inputan masing-masing. Tinggal di bagian buttonnya yang pastinya berbeda sama yang di text field primary key-nya. Karena saya di sini ada 7 tabel, jadi ada cukup banyak KML-nya. Mungkin kalau saya jelaskan satu-satu videonya kan jadi terlalu panjang, jadi saya tampilkan sekilas aja. Setelah ini akan saya tampilkan programnya saat di run yang fullnya. Tadi kan saya cuma contoh ambil yang menu kasir, jadi saya akan contohkan yang untuk ketujuh tabelnya. Oh ya, untuk gambar kan di sini saya di home sama main pakai gambar. Gambarnya itu yang pertama udah saya download terlebih dahulu dan diletakkan di folder yang sama dengan file KML-nya, file project-nya. Terus tinggal diklik kanan di sini ada add new. Bukan add new. Add existing file. Nah, tinggal klik, habis nanti gambarnya baru bisa ditambahkan ke sini. Jika sudah ditambahkan tinggal copy link aja. Copy URL ini lah, masukkan ke sini. Itu buat gambar. Mungkin itu tadi hasil penjelasan saya untuk penyelesaian tugas mata kuliah Visual 3. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.